Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang di jalur Cilento. Untuk orang-orang yang sering bepergian ya, dari Magelang, Jogja ke Wonosobo atau sebaliknya, pasti tidak asing lagi dengan jalur ini ya, jalur Cilento, begitu orang menyebutnya. Nah, jalan ini adalah jalan pintas dari Magelang menuju Wonosobo maupun sebaliknya. Jalan ini kalau dari Wonosobo itu berawal dari pertigaan Desa Cilento. Desa Cilento itu terletak di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, lalu tembusnya di pertigaan Salaman, Magelang. Kalau mau ke Magelang dari Wonosobo atau mau ke Wonosobo dari Magelang, memang ada jalan lain lagi ya, yaitu melewati Paraan dan Temanggung. Namun kalau dibandingkan dengan Jalan Cilento ini ya, yang melewati Paraan Temanggung ini waktu tempuhnya lebih lama dan perjalanannya juga lebih panjang. Juga lebih ramai, apalagi kalau jam kepatan atau jam pulang kerja itu ya, di sebelum Paraan itu kan ada pabrik, nggak tahu tuh lupa pabrik apa. Di situ pasti akan macet panjang banget itu. Jadi kebanyakan orang akan melewati Jalan Cilento ya agar lebih cepat sampai tujuan. Dan pengendara yang berminat melewati jalan ini termasuk banyak ya. Dulu sebelum pandemi itu kan saya sering ke Muntilan ya, karena di sana jaga toko juga, toko punyanya bos tapi bukan punyanya saya. Itu berangkat dari Wonosobo itu sudah malam ya, jam 8-9 malam. Otomatis lewat jalan ini itu kan sudah larut malam ya, udah jam 10-an ke atas sih. Tapi tetap saja ramai. Banyak sekali kendaraan yang lewat, walaupun jalannya itu berkelok-kelok, bergelombang, dan rawan akan terjadinya kecelakaan ya. Juga longsor karena Jalan Cilento ini berada di antara tebing dan jurang. Tapi walaupun malam, larut malam, tetap saja ramai. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, di jalan ini tuh masih banyak hutannya. Jadi ya kalau lewat jalan ini memang harus berhati-hati. Kendaraan yang biasanya lewat jalan ini adalah kendaraan pribadi ya.
juga kendaraan umum seperti angkutan umum. Kalau angkutan umum yang lewat jalan ini adalah mikrobus jurusan Sapuran Magelang. Jadi kalau dari Magelang naik bis ini ya, mikrobus ini cuma sampai Sapuran. Jadi kalau mau ke Wonosobo lanjut dengan naik mikrobus jurusan Purworejo Wonosobo. Jadi kalau mau ke Wonosobo langsung ya mendingan naik bis jurusan Magelang Wonosobo atau naik bis itu Bumel yang jurusan Magelang Wonosobo bisa, jurusan Semarang Purwokerto lewat Wonosobo juga bisa. Memang sih kalau untuk angkutan umum lebih banyak pilihannya kalau lewat Paraan Temanggung ya, daripada lewat jalan ini. Selain mobil pribadi dan angkutan umum, kendaraan yang lewat jalan ini ada juga kendaraan proyek ya. Dan tidak tanggung-tanggung kendaraan proyek yang lewat jalan ini tuh kebanyakan adalah truk-truk pengangkut barang seperti muatan kayu ya, karena di daerah Sapuran kan ada pabrik kayu. Jadi kadang-kadang, bukan kadang, sering truknya itu lewat jalan ini. Pernah ingat dulu waktu dari Muntilan mau pulang ke Wonosobo ya, lewat jalan ini siang-siang. Terdapat antrian panjang kendaraan ya. Kirain ada kecelakaan atau ada apa. Ternyata lagi nunggu truk muatan kayu gelondong itu lagi nanjak di, kalau ndak salah sih di tanjakan Siroto itu yang termasuk salah satu tanjakan ekstrim di jalur ini. Tapi memang sih itu langkah yang bijaksana ya. Daripada terjadi apa-apa seperti truknya tidak kuat nanjak atau apa. Dan syukurnya sih pada waktu itu truknya sih kuat nanjak ya, walaupun pelan jalannya. Tapi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kan kendaraan yang lain terpaksa berhenti dulu nunggu di bawah. Dan itulah yang menyebabkan antrian panjangnya, macet panjang. Dan kendaraan proyek seperti truk-truk pengangkut barang, pengangkut kayu, itulah yang tidak jarang membuat kemacetannya, terutama pada saat hari libur. Karena pada saat hari libur, intensitas pengguna jalan ini jadi lebih banyak daripada hari biasanya. Dan lalu lalang kendaraan berat, truk-truk pengangkut
barang seperti kayu ini adalah salah satu faktor kenapa jalan ini seringkali rusak ya. Karena seringkali dilewati kendaraan berat dan muatan berat. Selain itu, faktor lain penyebab sering rusaknya jalan ini adalah cuaca. Hujan yang terus-menerus mengguyur ini menyebabkan jalan ini cepat rusak. Karena air hujan yang mengenang di sekitar jalan dapat mengkikis lapisan aspal jalan ini sehingga banyak jalan yang berlubang. Dan meskipun sebenarnya itu ada usaha ya perbaikan dari pihak pemerintah, dari pihak Pemda, tetapi karena faktor tersebut ya, faktor alam, cuaca, dan seringnya kendaraan muatan berat yang lewat jalan ini mudah sekali rusak dan berlubang di mana-mana. Dan lubangnya pun relatif dalam sehingga selain jalannya juga tidak rata melainkan bergelombang, dan ini cukuplah untuk membuat kendaraan yang menabraknya itu menjadi oleng dan terjatuh. Dan jalan-jalan yang retak juga akan menjadi lubang dan batu kerikil juga ada di sepanjang jalan. Ini berbahaya apabila pengguna jalan tidak berhati-hati saat melewati jalan ini. Sehingga tidak sedikit ya yang melewati jalan ini itu mengalami kecelakaan akibat kerusakan dari jalan ini. Terlebih lagi pada musim penghujan, jalan Cilento ini menjadi lebih rawan kecelakaan ya. Karena lubang-lubang yang bertebaran di sepanjang jalan ini kan tidak begitu terlihat karena tertutup oleh genangan air hujan. Jalanan jadi licin, becek, dan rawan longsor. Nah, itu mengapa kecelakaan pada jalan ini saat musim hujan lebih banyak terjadi. Apalagi kalau hujannya itu terjadi seharian ya. Ini bisa menyebabkan ya walaupun resiko di jalan ini lebih banyak dan lebih berbahaya daripada kalau lewat jalan Temanggung ya, Temanggung Paraan. Tapi pengguna jalan ini masih tetap ramai ya. Dan seolah-olah tidak mempedulikan risiko-risiko yang terjadi tersebut. Ya, semoga saja jalan ini selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah ya, dari Pemda untuk memperbaiki jalan ini ya, supaya tidak cepat rusak. Kalau perlu dengan bahan yang kualitasnya lebih baik dari sebelumnya, dan para pengguna jalan juga mematuhi peraturan lalu lintas ya, sehingga jalan ini menjadi lebih aman dan lebih nyaman.
karena terus terang sih banyak banget peminat yang melewati jalan ini daripada jalan provinsi yang melewati Temanggung Paraan itu. Dan kalau jalan ini semakin baik, yang lewat semakin banyak kan pasti mendongkrak perekonomian warga desa-desa yang dilewati oleh jalan ini. Ya walaupun harus hati-hati dengan jalan ini, mungkin teman-teman kalau mau ke Wonosobo bisa melewati Jalan Silindo ini. Cukup sekian pembahasannya dan terima kasih sudah menonton.